dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita percaya dia telah bangkit. Amin. Amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Hari ini dia sudah bangkit. Mari rayakan kebangkitannya. Haleluya. Dia bangkit. Dia bangkit. Dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Orang haleluya. Kita merayakan kebangkitannya, amin. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Kebangkitan kita, amin. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan kebangkitannya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Sekali katakan dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Oleh darah anak domba kita telah diselamatkan. Oleh darah anak domba kita telah memperoleh kemenangan. Amin. Amin. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh persaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba.
kita sudah menang. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita mau masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau terima hadirat Tuhan lebih lagi. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
Mari kita satu di dalam doa. Kami sadar Tuhan, ketika kami tahu pengorbanan-Mu di kayu salib, karya terbesar adalah Engkau bangkit. Pada hari ini Engkau bangkit. Itu membuktikan dosa sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Kami memuliakan nama Tuhan. Betapa menderitanya Engkau, tapi Engkau mengasihi kami. Kami sadar Tuhan, pagi ini kami dikuatkan. Kami mau diteguhkan. Kami mau melakukan kehendak Bapa di zaman ini. Berkati kami semua. Jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya pakai Roh Kudus untuk membuat kami mengerti, memahami. Bukan hanya saja mendengar, bukan hanya kami melihat, tapi kami mau melakukan kehendak Bapa melalui firman Tuhan. Berkati hamba dengan kata-kata sederhana. Kami mau belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang ada di onsite dan di link Zoom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, yuk kita sama-sama katakan ke kanan kiri. Akhirnya ketemu juga di gereja. Sama-sama kita katakan. Ya, puji Tuhan, sebab kita tahu cukup lama kita nggak ketemu, tapi yakin dan percaya Indonesia sudah dipulihkan, amin. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus adalah kebangkitan hidup, amin ya. Kita tahu bahwa Paskah ini di gereja manapun mereka merayakan. Di Jumat Agung kemarin kita melihat bahwa penderitaan Yesus, tadi ada videonya. Sebenarnya kalau kita tahu, pada abad ke-6 sebelum Masehi dan sampai abad ke-4 sesudah Masehi, penyalipan itu adalah cara menyiksa orang dengan sadis. Itu luar biasa, menyakitkan. Dan Yesus sendiri tidak pernah ditemukan kesalahannya. Tapi itulah akhirnya bahwa ada rencana Tuhan yang sangat indah bagi kita, amin. Kalau Dia tidak mengasihi kita, Dia tidak mau melakukan itu. Nanti endingnya adalah pengorbanan Tuhan Yesus hanya satu tema, setia. Amin. Kata setia. Karena saya akan bacakan firman Tuhannya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Kalau kita baca semua ayatnya itu menceritakan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi satu ayat saya bacakan untuk Bapak dan Ibu. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saya ulangi lagi. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin ya Bapak Ibu. Jadi ada perkataan dikatakan bahwa hidup ini hanya sementara saja. Jadi yang kekal itu di surga nanti. Dan kita mewarisi itu. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita memelihara kepercayaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Pendeta, hamba Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini atau di link Zoom, tidak ada yang sempurna. Pasti akan mengalami yang namanya kelemahan, masalah, apalagi problem di dalam keluarga kita. Tapi ingat, ada janji Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan menjadi ayat emas saya. Rancangan Tuhan tidak membuat kita celaka. Amin. Tapi membuat kita damai sejahtera. Jadi Allah itu adalah sumbernya. Mari kita sama-sama. Paskah adalah hari kemenangan bagi semua orang percaya. Karena kebangkitan Kristus di hari ketiga merupakan penegasan mengenai kebenaran ajaran Tuhan Yesus. Pernyataan Tuhan tentang kematian dan kebangkitannya benar-benar telah Dia genapi. Benar di hari Minggu ini. Sejak waktu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan
pada hari ketiga. Itu terdapat di dalam Matius 16 ayat 21. Jadi sudah ada rencana. Sebab kita tahu Yesus ini mempunyai kelebihan dari semuanya. Ketika dia harus berdialog dengan ahli-ahli Taurat, ya ahli-ahli Taurat berarti dia khatam sekali ya, perjanjian lama dan lain sebagainya. Dia bisa menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Makanya tidak ada yang sempurna di dunia ini, hanya satu. Kata setia itu nanti saya sebagai ending terakhir, itu harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa saya tadi berkata, bukan hanya mendengar. Amin. Bukan hanya melihat saja, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya lanjutkan. Hal ini semakin menguatkan kebenaran ajaran-ajaran lainnya. Yang tertulis dalam Injil, termasuk tentang kedatangannya untuk kedua kalinya, tidak lama lagi. Gereja-gereja setelah berkata, Yesus akan datang. Kapan? Gak ada yang tahu. Makanya kita bersiap-siap Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang tahu, itu hati-hati. Itu ajaran-ajaran yang perlu diwaspadai. Karena kehidupan kita di sana adalah kehidupan yang kekal. Di dunia ini hanya sementara. Nah itu berita. Makanya Bapak Ibu, generasi milenial banyak di sini ya. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Waktunya sudah dekat. Apapun kesibukan Bapak Ibu dan lain sebagainya. Tapi ingat, nomor satu untuk Tuhan. Amin. Ya, tidak ada alasan untuk ragu, terlebih malu-malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ini punya profesi juga. Selain saya hamba Tuhan, saya seorang guru. Guru mengajar di SMA negeri. Di kabupaten, salah satu negeri. Saya di sana ada 2 orang yang beragama, 3 orang yang beragama Kristen. Guru yang beragama Kristen, 1 guru fisika, 1 guru PKN, satunya lagi saya, Ganda Karya Situmorang. Orang mengira saya ini dari Ambon atau Jawa karena saya lama di Jogja. Tapi saya asli Batak, lama di Jakarta. Singkat cerita, semua teman-teman saya ini semuanya warnanya hijau semua, ngerti ya? Nah, saya berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan saya tempatkan di sekolah itu, saya sebagai guru agama, saya ingin berdampak, berbuah. Nah, salah satunya khidmat yang Tuhan berikan kepada saya adalah cara pengucapan. Biasa kan orang sana, orang ini, ada Pak Au di sini dan keluarga, biasanya kan kalau orang-orang itu suka menyebutkan kata mereka ya Pak ya, Assalamualaikum. Nah saya kebagian jadi pembina upacara. Saya bingung, nggak mungkin dong ya. Tapi Tuhan bilang, katakan sejujurnya. Waktu saya berkata, selamat pagi, shalom, salam sejahtera. Itu yang saya ucapkan, salam kasih. Nah saya juga katakan bagaimana sama teman-teman. Akhirnya ketika teman saya bertanya, Pak Ganda apa kabar? Saya katakan haleluya, puji Tuhan. Itu selalu saya katakan. Saya nggak mau ikut-ikutan karena kita mau jadi saksi. Katanya di sini kan tidak ada alasan untuk ragu-ragu atau malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Murid saya ajarin, biasanya mereka malu. Ketemu gurunya saya katakan, Shalom Elohim. Saya berjuang 2 tahun, tidak ada yang mau bergaul dengan saya. Karena dia tahu bahaya nih katanya. Tapi saya selalu, setiap ditanya, puji nama Tuhan setelah saya lebih dari 6 tahun di sana. Teman-teman sekarang panggil saya bukan Pak Ganda lagi. Dikatakan, apa kabar Pak Pendeta? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Selalu saya jawab, haleluya, puji Tuhan. Artinya, jangan malu Bapak Ibu berkata apa yang ada dalam hidupmu. Katakan bahwa Tuhan itu adalah Juru Selamat kita. Langsung saya lanjutkan. Rasul Paulus menegaskan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan. Tadi sudah disampaikan di dalam pemberitaan pertama. Inilah yang membedakan Kristen dengan agama lain. Iman Kristen adalah iman yang berdiri oleh kebangkitan Yesus. Apabila Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, sia-sialah seluruh kepercayaan kita. Betul ya? Dia bangkit pada hari ketiga, itu adalah mujizat. Itulah sebabnya, jadi pengharapan hidup kita ini hanya di dalam Yesus. Setuju ya? Nah, sebelum saya lanjutkan, berkat yang sangat luar biasa. Kata setia itu adalah berbicara, kalau dalam perjanjian lama, disebutkannya emunah, bukan emunaroh. Emunah. Nah, emunah itu berkata artinya kokoh. Dalam bahasa Indonesia juga. Dikatakan secara kiasan,
Bisa berarti aman. Loyal, setia juga bisa dikatakan faithful atau penuh iman. Adalah mustahil seorang bisa kokoh dan setia jika tidak penuh dengan pengharapan dan iman. Ada orang berkata, sampai kapanpun saya cinta Yesus. Betul ya? I love Jesus, I need Jesus, I have Jesus. Is in the world, in the end of the world. Saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya ini pengikut Tuhan sampai dunia ini berakhir. Tapi pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, apakah kita melakukan kehendak Bapa di zaman ini? Itu pertanyaannya. Kalau cuma bilang saya ikut Tuhan, saya sebagai orang Kristen, KTP Kristen, tapi kita tidak melakukan kehendak Bapa di zaman ini. Itu yang perlu. Kenapa? Ending dari akhirnya adalah Tuhan mau lihat buah kita, perbuatan kita. Sebab di Paskah ini adalah kebangkitan Tuhan yang memerdekakan kita dari dosa. Itu perlu. Nah, di dalam perjanjian lama juga tadi emuna kan. Kalau dalam perjanjian baru dibilang pistos. Sama. Teguh dapat dipercaya. Perusahaan Pak Au sebagai pemimpin biasanya anak buah kan dilihat loyalitas Pak ya. Betul ya, Bapak Ibu juga ya. Biasanya karyawan dilihat loyalitasnya. Seberapa dia tidak bisa bekerja, tapi kalau Pak Au bersama Ibu melihat dia loyalitas, dapat dipercaya, Bapak Ibu pasti rasanya enak ya penglihatnya Pak ya, kejujuran. Nah loyalitas itu perlu, itu kata setia. Banyak orang bingung selama 2 tahun ini, membuat orang jadi bingung. Perusahaan banyak yang bangkrut, orang banyak di PHK, tapi buktinya apa? Kita semua orang yang digolongkan setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bukti setia itu apa? Kita ngumpul di tempat ini. Bisa ketemu sama teman lama. Saya sudah lama nggak ketemu sama teman-teman, kecuali Pak Adi bersama Ibu dan lain sebagainya. Tapi jemaat Tuhan jarang ketemu. Itu adalah bukti kesetiaan. Hai anak milenial. Kalau kau setia, dapat dipercaya. Tinggalkan kebiasaan lama di pendidikan. Ya apa? Menyontek. Betul ya? Menyontek. Iya benar, karena kan dari zaman dulu sampai sekarang adalah menyontek dan lain sebagainya, yaitu ya. Nah, jadi pengharapan hidup kita sebagai orang percaya bergantung mutlak kepada kebangkitan Kristus. Karena Yesus Kristus telah bangkit, kita juga mengalami kebangkitan. Ada tertulis, upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Jadi hati-hati. Kalau kita udah tahu bahwa upah dosa adalah maut. Jadi kita bereskan. Salah satunya, satu-satunya jalan keluar dari kematian adalah maut harus dikalahkan dengan kebangkitan. Berita tentang Kristus yang mati dan bangkit. Berita kekristenan karena kita dapat diselamatkan, memiliki masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Nah, kepercayaan itu perlu. Hanya satu kunci, kalau kita sudah merdeka, sudah diselamatkan, sudah mewarisi kerajaan surga. Pertanyaannya bagi kita termasuk saya, kita setia nggak sama Tuhan? Apakah masalahnya? Keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya? Kalau kita tetap setia, Tuhan akan memperhitungkan. Amin? Karena kebangkitan itu mengalami mujizat. Saya akan tutup, saya tidak lama-lama berkhotbah. Saya punya kesaksian bulan lalu, satu keluarga saya isoman bulan lalu. Nggak tahu dari mana. Saya termasuk orang strike. Tadi putri saya yang pimpin pujian, yang kedua. Ada istri saya, kami itu hidup selalu bersih. Sampai teman-teman saya yang sering ngumpul itu tidak tahu. Hand sanitizer itu menjadi tempat saya. Kalau saya duduk, saya semprot. Duit kembalian saya cuci. Saking takutnya. Namanya juga manusia, Pak Wi ya. Tapi kena juga. Nah ini pertanyaannya. Karena ini kena juga yang namanya virus ya. Nah, yang menjadikan saya takut di dalam rumah itu ada istri, anak, dan grandma, opung mama saya. Opung, kalau bahasa Batak opung ya, oma. Usianya mama saya sampai sekarang puji nama Tuhan 83 tahun. Saya ingat hari Kamis bulan lalu, saya masih mengawas ujian sekolah di SMA saya.
Waktu saya mengawas ada 18 anak tuh. Saya awasin di setiap kelas karena kan masih dibatasi. Di ujung sana dekat Dokter Daniel yang di belakang sana, ada yang batuk-batuk. Itu sahabat saya Dokter Daniel. Ada yang batuk-batuk. Saya bilang, kenapa kamu? Iya, saya kena ini plek katanya. Saya suruh keluar. Cuman saya kan takut juga ya, udah pakai masker double. Kalau ke sekolah saya pakai double, Pak. Ya, nggak ada apa-apa. Pas pulang ke rumah saya udah berasa nggak enak. Saya juga nggak bisa mengkambing hitamkan kena dari murid itu. Nah, saya melihat mama saya udah nggak enak badan karena orang tua ya. Saya pijit, enak, nggak apa-apa. Istri saya batuk. Anak saya juga ikut batuk. Hari Jumat dengan inisiatif karena hari Seninnya anak saya ujian sekolah untuk bisa lulus sekolah ya. Kata anak saya, putri saya bilang, papa kita swab aja. Saya temenin. Pertama anak saya swab. Garis 2. Waduh gawat nih saya bilang. Garis 2. COVID. Dengan inisiatif karena saya sayang sama putri saya sayang Tuhan juga tapi sayang keluarga juga kan. Wajib ya. Saya ikut swab. Garis 2. Wah tambah deg-degan saya. Waduh. Reaktif ya Pak Dokter Daniel ya. Reaktif. Ini COVID atau enggak? Tapi enggak berasa, enggak panas. Penciuman saya masih seger. Ciuman masakan istri saya tuh, aduh saya hafal banget. Sedap. Enak gitu. Lu ini gimana? Terus putri saya kan namanya Putri ya. Aduh takutnya. Tenang. Ada Tuhan Yesus. Kita kan setia sama Tuhan. Padahal saya takut. Ya kan ini kesaksian. Kata setia. Pistos dapat dipercaya dan kokoh aman. Waktu itu inisiatif, saya tanya sama dokter, ini gimana nih dok, perlu dirawat nggak? Dokternya masih muda, ganteng lagi. Ya, dia bilang dengan senyum dikatakan, udah nggak apa-apa pak, biasa itu. Ya, bagimu biasa, bagi saya takut, karena saya belum pernah terserang bulan kemarin. Dia jaga kesehatan, jaga jarak, macam-macam lah gitu ya, minum vitamin. Nah, dokter bilang, udah saya kasih aja obat batuk, karena anak saya mulai batuk. Entah kenapa saking takutnya, karena di rumah ada mama saya usia 83. Ya, istri saya ada. Saya spontan bilang sama dokter, dokter bisa nggak minta tolong? Tolong apa? Ke rumah saya bilang. Wih, dalam hati saya mungkin dokter Daniel yang saya tahu dia kalau saya undang cepat datang. Tapi dokternya saya nggak kenal kan. Dia mujizat terjadi. Siap katanya, ayo ke rumah. Saya bawa, tapi deg-degan saya kan. Tuhan tolong Tuhan, ada mama saya. Tahu nggak kenapa saya deg-degan? Kami bertiga, saya, istri saya, anak saya baru vaksin kedua. Karena waktu saya vaksin di sekolah, tensi saya naik karena kurang tidur. Yang lebih dahsyatnya lagi, mama saya belum divaksin. Vaksin 1, vaksin 2 enggak, karena manula orang tua. Dia tambah takut dah. Waktu di swab, istri saya negatif, puji Tuhan. Giliran mama saya, namanya berjalannya udah begini kan. Dia duduk, aduh deg-degan saya, Tuhan tolong, mujizat. Waktu di swab, hasilnya apa? 2 garis. Negatif, positif. Jadi kami 3, saya, putri saya, dan mama saya. Aduh Tuhan gimana nih? Gawat nih saya bilang. Terus saya tanya sama dokter gimana nih? Tenang katanya, padahal dia orang muslim. Dia bilang, tenang. Nah mama saya kan mantan pensiunan guru, jadi teliti banget. Dokter gimana saya? Dengan jawab spontan kata dokter bilang, opung sehat, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi saya deg-degan. Dikasih obat batuk semua. Mujizat terjadi. Hari Jumat kami berobat, tes swab, Sabtu kami segar. Betul ya? Tepuk tangan buat Tuhan. Karena apa? Ada mujizat. Amin. Kami isoman tetap tertib 14 hari. Semoga Indonesia jadi endemi. Tapi hati-hati. Amin ya Bapak Ibu ya. Itu kesaksian bahwa mujizat akan terjadi. Jadi kata setia dapat dipercaya, lakukan kehendak Bapa zaman ini, dan kita mau melakukan kehendak Bapa. Mari pemimpin pujian. Kita tundukkan kepala. Kita nyanyi sebelum saya berdoa. Katakan dengan sungguh-sungguh. Pandang Yesus. Kalau dia setia mengasihi kita, dia juga akan melakukan kehendak.
mujizat bagi kita. Karya terbesar Dalam hidupku, katakan dengan sungguh-sungguh, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, biar musik yang memainkan dengan lembut. Bapak Ibu, saudara terkasih, kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh ajaib. Dia sudah memenangkan kita dari dosa. Saya nggak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu alami. Keluargakah? Perusahankah? Sakit penyakitkah? Kalau Tuhan pernah menolong kita semua, ingat, setialah sama Tuhan. Dapat dipercaya. Kokoh, tidak terombang-ambing dengan apapun masalahnya di dunia ini. Pasti Tuhan membuat mujizat. Jangan kita hanya mendengar, jangan kita hanya melihat. Lakukan sebab Tuhan sudah mau datang. Yuk kita sama-sama nyanyikan rapnya saja dengan sungguh-sungguh. Kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau Tuhan ampuni. Yesus, engkau Tuhan ampuni. Yesus, inilah pernyataan kami Tuhan, kami belajar dari kebangkitan. Betapa menderitanya Engkau, tapi Engkau bangkit sekarang, membuat kami menang. Kalaupun kami melukai hati-Mu, bahkan kami tidak berkenan, hari ini, pagi ini kami mau bertobat Tuhan. Kami mau melakukan kehendak Bapa. Berkati kami, berkati usaha kami. Sakit penyakit sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi firman Tuhan tertanam dalam loh hati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan kita. Terima kasih Pak Ganda untuk firman-Nya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memberikan melalui QR Code yang ada di layar Anda. Untuk yang ada di tempat ini boleh memberikan persembahan, dimasukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang disediakan di depan. Sambil memberikan persembahan, kita akan melihat beberapa pengumuman.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita boleh bersyukur kalau pada hari ini, tepatnya tanggal 3 April 2022, saya berada di lokasi daripada Gedung Serbaguna. Sekitar 2 minggu yang lalu lebih, kita telah selesai melakukan pengecoran untuk lantai utama daripada Gedung Serbaguna. Nah, sebagaimana saudara lihat, ini sudah tercor seluas kurang lebih 1000 meter, dan di belakang saya itu adalah mesanin yang juga sejak 1 minggu yang lalu lebih sudah selesai juga dicor, sehingga kita akan melakukan erection bagi struktur baja bagian atas yang direncanakan pada tanggal 8 April 2022. Mari saya mau mengajak kita semuanya untuk berdoa supaya pelaksanaan daripada erection bagi struktur baja bagian atas boleh berjalan dengan lancar, sehingga nanti kita harapkan pada akhir bulan Mei kita akan boleh segera selesaikan segala sesuatunya lebih baik lagi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, selain daripada ini kita juga sedang persiapkan untuk lantai pengecoran bagi basement yang ada di bawah. Nanti juga akan saudara lihat bagaimana basement ini sudah dipersiapkan seluas kurang lebih juga 1000 meter. Kita doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap dukungan daripada saudara, terutama di dalam doa, bersama-sama di dalam daya, dan juga di dalam dana, sehingga semuanya boleh berjalan dengan sukses karena pertolongan daripada Tuhan. Mari saya mau ajak kita kembali satu hati dalam doa supaya segala sesuatunya dimulai dengan doa di dalam kesatuan hati. Bapa dalam surga, kembali kami boleh bersyukur untuk pagi hari ini tanggal 3 April 2022 kami boleh berada di tempat ini. Kami percaya Engkau sudah menyertai seluruh proses pembangunan dari awal sampai dengan hari ini, semuanya boleh berjalan karena pertolongan Tuhan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan dalam segala perkara mereka Tuhan. Kami sungguh boleh bersyukur Tuhan, tempat ini pasti segera akan selesai dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biar kami persembahkan tempat ini bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Jemaat Induk Bogoraya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara dapat di-scan QR Code yang tertera di layar. Ibadah Raya GBI Jemaat Induk Bogoraya pada hari Minggu 24 April 2022 pukul 9.00 sampai dengan 10.00 melalui YouTube channel GBI Danau Bogoraya dilayani oleh Pendeta Paul R. Wijaya. Shalom Kids, join you di The Altar for Kids yang akan diadakan pada hari Jumat 22 April 2022 pukul 17.00 sampai dengan 18.00 melalui Zoom. Morning in His Presence, doa pujian penyembahan dalam Unity pada hari Sabtu 23 April 2022 pukul 5.30 sampai dengan 6.15 melalui Zoom. Departemen Pemuda dan Anak akan mengadakan The Unseen Battle Seminar bersama dengan Pastor David Sulardi dan Pastor Paulus De Santo pada hari Sabtu 23 April 2022 secara hybrid. Sesi 1 pukul 15.00 sampai dengan 16.00, sesi 2 pukul 16.00 sampai dengan 17.00. On-site terbatas dengan pendaftaran dan online melalui Zoom. Ibadah anak online GBI Jemaat Induk Bogoraya pada hari Minggu 24 April 2022 pukul 11.00 sampai dengan 12.00 melalui Zoom. Sementara doa wanita Rayan 7 diadakan pada hari Selasa 26 April 2022 pukul 10.30 sampai dengan 12.00 melalui Zoom, dilayani oleh PDM Sandra Suharsa. Bertepatan dengan Hari Kartini, kita akan mengadakan lomba busana daerah dan beberapa games. Yang pasti ada hadiah yang menarik bagi para pemenang. Kami mengundang partisipasinya dalam acara tersebut. Informasi selanjutnya dapat dilihat pada flyer yang dikirimkan melalui grup atau dapat menghubungi Ibu Emi ke nomor yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, kami ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Pendeta Ganda Karya Situmorang yang telah melayani kita pada pagi hari ini, dan bagi Bapak Ibu semua yang ada di Zoom, Tuhan memberkati.
Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang baru pertama kali hadir dan ikut join di dalam Zoom, dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Ada yang baru pertama kali? Silahkan melambaikan tangan atau berdiri. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu, kita akan pengumuman yang pertama itu adalah kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, keluarga GBI Olympic City, pelayan jemaat dan jemaat untuk beribadah raya bersama secara hybrid pada hari Minggu 24 April 2022 pukul 9. Informasi link pendaftaran ibadah onsite akan diinfokan melalui WA Group dan IG Family Disciple Chat. Dan Bapak Ibu dihimbau dan diundang untuk membangun hubungan kehidupan kita kepada Tuhan, maka mari dan kita pastikan diri kita untuk ikut join bersama kami di dalam mesbah pagi bersama setiap hari, yaitu pukul 6 sampai dengan 6.30 melalui Zoom. Miliki segera kartu tanda jemaat atau KTJ GBI Olympic City yang berguna untuk memudahkan administrasi dari gereja dan absensi serta pendaftaran kegiatan atau event tertentu dalam gereja. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dapat menghubungi Ibu Dinar. Tetap doakan keluarga-keluarga yang ada di GBI Olympic City supaya Tuhan menjaga dan menyertai. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan baptisan, penyerahan anak, dan lain-lain dapat menghubungi pelayan jemaat Olti. Tetap semangat, tetap berdoa, dan jangan kendor untuk terus menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun hand sanitizer, dan menjaga jarak. Hal ini akan mengubah dari pandemi akan menjadi endemi. Dan puji Tuhan, dengan melalui endemi, kita akan ibadah onsite di tempat ini. Nah, kami dari atas nama pelayan jemaat mengucapkan selamat Paskah, Immanuel, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau bersyafaat terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat, anugerah, kasih, penyertaan yang Kau berikan sepanjang hidup kami, Tuhan Yesus. Kalau hari ini ialah hari kebangkitan-Mu, Tuhan Yesus, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah menebus dosa kami, Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah juga mendengar isi hati-Mu yang selalu setia, dapat diandalkan, dan terus melakukan kehendak Bapa pada zaman ini Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang mau melangkah Tuhan, melakukan pertobatan yang sesungguhnya Tuhan Yesus. Jangan mendukakan Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Dan hamba juga berdoa khusus buat Bapak Karya Ganda Situmorang yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati dia Tuhan Yesus. Engkau pakai dia lagi lebih luar biasa di setiap pelayanan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga Ibu Novi, istrinya dan anaknya Deborah. Ikat semua dengan tali kasih-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang terus-menerus daripadanya Tuhan Yesus. Dan kami juga membawa gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus, Bapak Adi dan Ibu Emi dan anaknya Yehuda. Engkau berkati dia Tuhan Yesus. Engkau memperhitungkan setiap apa yang dia perbuat untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang melindungi juga memberkati. Kami juga mau membawa para pemimpin rohani kami Tuhan Yesus, mulai dari Bapak Pendeta Rubin Adi Braham sebagai Ketua Sinode, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Toraharjo sebagai Gembala Pembina, Bapak Satria sebagai Ketua BPD, begitu juga dengan Gembala Rayon kami, Bapak Sutadi Rusdi. Engkau memberkati mereka, Engkau pakai mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Berikan hikmat, marifat yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau membawa para pelayan jemaat-Mu, diaken, diakones, pengerja, aktivis yang melayani di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai Tuhan Yesus. Berkati juga buat jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah, dengan berkat yang tercurah yang sama daripada-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau angkat, yang tidak punya pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, yang kurang baik hubungannya dengan keluarganya Engkau pulihkan di Paskah ini Tuhan Yesus. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau membawa GBI Olympic City ini, Engkau berkati juga buat pemiliknya Pak Au Bintoro, begitu juga dengan istrinya, anak-anaknya, mantunya, cucunya, keluarga besarnya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati. Biar segala usaha pekerjaan yang Engkau buat berhasil. Biarlah keluarganya semua Engkau lindungi, ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga kalau dalam rencana pembangunan di daerah Olympic City ini, Tuhan cukupi segala biayanya. Tuhan campur tangan setiap perizinan apapun yang direncanakan, Engkau ada di tengah-tengah mereka Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat pembangunan Geraha Amal Kasih Danau Bogor Raya Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap pembangunan, dana, pekerjaan, dan waktu yang tepat selesai Tuhan, Engkau turut campur tangan. Berkati semuanya Tuhan Yesus. Tuhan, pagi ini juga kami mau membawa bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih buat belas kasihan-Mu. Kalau keadaan COVID sudah menjadi endemi Tuhan Yesus, itu karena Engkau Tuhan Yesus. Dan kami tetap menghardik COVID-19 hilang lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat perekonomian bangsa dan negara ini Tuhan Yesus, karena dampak dari COVID Tuhan Yesus, tapi kami percaya Engkau turut hadir Tuhan Yesus. Engkau memberkati, biarlah Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan Yesus. Berkati masing-masing provinsi, masing-masing kota Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, wakilnya Pak Amin Mahruf, jajaran para menteri, gubernur, TNI, Polri, sampai tingkat RT RW Tuhan Yesus. Engkau pakai bangsa Indonesia lebih dahsyat lagi. Ada kemuliaan nama-Mu, ada kebangkitan rohani, ada pertobatan yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ini, kami rindu akan berkat daripada-Mu. Yesus bangkit. Oleh sebab itu ia berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari Bapak Ibu semuanya kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita untuk terima berkat yang daripada Tuhan.
Kiranya damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Allah Roh Kudus, kita terima bersama-sama. Mulai pagi ini bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Selamat Paskah Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang di rumah. Boleh memberikan ucapan selamat Paskah, kata-kata berkat melalui chat Zoom. Tuhan Yesus memberkati.